yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin, dan kita berharap dan bermohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi sebelum kita melanjutkan, mari kita meniatkan i'tikaf kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita, sahajaku beriktikaf dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian juga kita bersama-sama mendoakan keluarga kita, Pak Khair inilah akan berangkat melaksanakan jihad fisabilillah, memenuhi undangan Allah, menjadi tamu Allah, Daifullah, Daifur Rahman, karena perjuangannya sangat berat. Di situ yang diperlukan adalah fisik dan keikhlasan. Jadi kita doakan semoga Pak Khair dan keluarga senantiasa disihatkan Allah, dikuatkan iman-iman mereka, dan juga diselamatkan dari keberangkatan dan sampai pulang ke kampung halaman, dapat melaksanakan rukun-rukun haji dan rukun umrah dengan sempurna serta wajibnya, dan mudah-mudahan akan mendapatkan predikat gelar haji mabrur dan mendapatkan umrah makbulah yang diterima Allah, dan juga jamban maghfurah, dosa yang diampuni, serta ziaratan mubarakah, ziarahnya selalu diberkati Allah, dan juga tijaratan lan tabur, perdagangan yang mendapatkan keuntungan besar di akhirat. Mudah-mudahan amin. Mari kita bersama-sama meneruskan pengajian kita Hidayatus Salikin halaman 75. Halaman 75 baris pertengahan, di pertengahan man qara'a qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin wa bi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala. Syekh Abdus Samad adalah 4 serangkai dengan Syekh Kelampayan dan juga Abdurrahman Al-Jawi dan Abdul Wahab Bugis. Beliau seangkatan, 4 serangkai. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahadun salasa marratin udila bi qiraatil wahyi kullihi, wa man qara'aha salasina marratan lam yabdulhu ahadun min ahli dunya illa man zada ala ma qala, wa man qara'a mi'atai marratin uskina minal firdausi maskanan yaradahu, wa man qara'aha hina yadakhulu manzilahu salasa marratin nafat anhul faqra wa nafa'at al-jara. Al-hadis. Ini kedahsyatan qul huwallah, surah Al-Ikhlas. Artinya barang siapa. Jadi kalimat man itu isi mausulnya untuk seluruh siapapun yang ada mau hakun membaca. Tawaran Allah, tawaran Nabi. Barang siapa membaca qul huwallahu ahadun sampai habis 4 ayat qul huwallahu ahadun, 3 kali kita membacanya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, niscaya tuh bacanya menyamai lah, jangan kada menambani, kada menyamai
menyamai atau mengimbangi dengan membaca Quran sekaliannya. Tiga kali membaca Qul huwallahu ahadun sampai habis, pahalanya menyamai dengan membaca Quran sebijian. 30 juz, 114 surah. Ini sepertiga Al-Quran. Rasa kali membaca sama dengan sepertiga Al-Quran. Bila 3 kali genap sebijian Al-Quran. Dan barang siapa membaca 30 kali, niscaya tiada melebihi akan dia oleh seseorang daripada isi dunia, melainkan seorang yang melebihi atasnya bacaannya itu. Maksudnya kayaknya kita membaca Qul huwallahu ahad 30 kali, itu kalau 30 kali berarti 10 biji Al-Quran. 30 kali itu 10 biji kali Al-Quran. Jadi tidak ada yang menandingi kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita, tidak ada yang bisa melemahkan kita di dunia ini, karena dia sudah dalam genggaman Allah. Kecuali orang itu lebih daripada 30 kali membaca, hanya bisa menyaingi kita. Kalau sama-sama 30 kita sama. Jadi tidak ada yang bisa melebihi atas bacaannya, atas kemuliaannya, atas rahmatnya di dunia ini. Itu 30 kali membaca. Dan barang siapa, naik lagi nih lah, membaca akan dia 200 kali, niscaya diberi tempat kediaman daripada surga yang bernama Firdaus, akan tempat kediaman yang disukainya. 200 kali, tiap hari 200, tiap hari 200, belakada pagi, sore, belakada sore, siang, belakada siang, malam. Dalam seharian semalaman dia istiqamahkan rutinitas mudawamah, tidak pernah meninggalkan lagi 200. Ini yang 200 ini akan ulun ijazahkan. Yang 200 ini akan ulun ijazahkan, dan silakan pian amalkan. Cuma sebelumnya kita melanjutkan dahulu. Sanggup ya kalau 200 lah. Insya Allah 200 kali. Insya Allah sanggup aja. Nah 200 kali ini usahakan 10 kali. 10 kali habis sholat, setiap kali habis sholat 10 kali. Setiap kali habis sholat 10 kali. Sampat kita membaca. Berarti 5 sholat 50. Sisanya terserah waktunya kapan. Cuma habis sholat, habis berdoa, habis menyunat, duduk setumat sejenak membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Kita sambung dulu. Dan barang siapa membaca akan dia pada ketika masuk rumah 3 kali. Setiap kali hendak masuk rumah, berdiri setumat, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Niscaya hilang daripadanya fafa itu kemiskinan, kepakiran. Tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah fakir. 3 kali bila hendak masuk ke rumah, baca 3 kali. Hilang itu kemiskinan, kefakiran, kepapaan.
dan memberi manfaat ia akan sekampungnya. Jadi dirinya, sehatnya, tenaganya akan bermanfaat lawan sekitarnya berkat keagungan Qul huwallahu ahad. Kita jelaskan dulu betapa agungnya Qul huwallahu. Itu namanya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Alaika bil ilmi, kita wajib berilmu, wajib ain berilmu, dan ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan, dan amal juga tidak akan bermanfaat kalau tidak ikhlas. Ikhlas yang hakiki, bukan lillahi ta'ala. Jadi ikhlas yang hakiki itu bukan lillahi ta'ala. Ikhlas yang hakiki itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Ini qul, katakan. Jadi katakan, damir qul ini nisbahnya kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, Allah memerintahkan, katakan hai Muhammad. Jadi kalau kita yang membaca, bukan katakan Muhammad lagi, bukan kita menyuruh Muhammad lagi. Katakan hai dagingku, katakan hai tulangku, katakan hai rohku, katakan hai darahku, katakan sumsumku, katakan hai seluruh yang ada di komponen jasadku. Huwa itu ismun min asma'illah, nama daripada nama Allah. Katakanlah dia itu Allah yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi katakanlah wahai dagingku, katakanlah hai namaku Syanu bin Syanu, bahwa Allah itu esa. Jadi Allah itu tunggal. Jadi bukan satu. Esa itu bukan satu, tapi tunggal. Kalau satu masih bisa dibagi, ada separuhnya, ada seperempatnya. Tapi kalau esa, kalau tunggal, tidak bisa dibagi lagi. Jadi di sini esa di sini yaitu zatnya yang la maujuda illallah. Nah, bila sudah kita menyebutkan asa, matilah diri kita sudah, lenyaplah diri kita sudah, karena kita tidak ada, yang ada cuma Allah. Kan asa tunggal, la maujuda illallah, la hayyun illallah, tidak ada yang wajib ada kecuali Allah. Nah, selain ini tidak ada. Artinya selain pada Allah tidak ada, lenyap, matilah sudah kita. Dalam hakikat mati, karena hidup cuma Allah. Yang hidup cuma Allah, selain pada Allah mati. Jadi bila sudah tersebut Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai tubuhku, Allah itu esa. Karena kita memerintahkan kepada tubuh kita, jasad kita, raga kita, roh kita, bahwa Allah lah yang ada, selain pada Allah tidak ada. Nah, berarti kita lenyap, kita fana, binasa, mati. Ini ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas yang sebenarnya adalah mengesahkan Allah satu pada zat. Jadi satu pada zat, la maujuda illallah, tidak ada yang wajib ada kecuali Allah. Kita ini diadakan. Diadakan bukan ada. Kita diadakan. Karena diadakan
itu bisa hilang, bisa hancur, bisa mati, bisa binasa. Karena ada mungkin kan, mungkin mawjud ba'dal adam, ada setelah tidak ada. Jadi ada setelah tidak ada, ya kita nih. Kita ini ada, adanya kita setelah ada. Asalnya tidak ada, sekarang ada. Asalnya, usulnya kita tidak ada, sekarang ada. Itu mawjud ba'dal adam. Lalu karena asalnya kadada, berarti dasar kadada. Cuma diadakan. Siapa yang mengadakan? Yang ada. Yang mengadakan, yang wajib ada. Yang kita lihat sekarang ini, yang kita pandang dan kita saksikan dan panca indera kita nangka cungkungan, itu majas. Nah, bahasanya bahasa majas. Nang kayak pohon kayu, kemudian pohon kayu ini ada ambayangnya, ada bayang-bayangnya, gitu kan? Ada bayang-bayangnya, bila bergerak pohon bergerak juga bayang-bayang. Kita kada bergerak sendiri, ada menggerakkan pohon tadi. Jadi pohon itulah yang ada, ini cuma bayang-bayang. Kita ini bayang-bayang, cuma tidak menghalangi perahu lewat. Bayang-bayang, bila bergerak pohon bergerak juga bayang-bayang. Nah, pada hakikatnya cuma bayang-bayang, majas, tidak ada. Pahamlah sedikitnya, adalah paham. Bila kita mengakui ada, berarti kayu, pohon. Mengakui ada berarti mengakui Tuhan, dua pohonnya. Sedangkan pohonnya itu cuma asa tunggal. Itu asa pada zat. Ini diresapi bujur-bujur, diamalkan bujur-bujur. Karena bilinya kita mau beranggapan demikian, bahwa kita tidak ada, nah ada cuma Allah. Bila habis roh kita, habis perjalanan hidup kita, kemudian nasib kita untuk malang sudah dijalankan, rezeki habis, kita belikan. Siap, kada siap, kita pasti bulikan. Kemana? Bulikannya kemana? Ke yang menyuruh datang. Jadi bukan mati. Mati itu kucing, ayam. Mati itu buruk. 3 hari aja bau. Yang namanya mati kan. Kalau kita ada mati, kita bulikan. Karena memang kita ada data deh. La maujuda illallah. Itulah ahad yang esa tadi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai diriku, katakanlah hai tubuhku, jasadku, tulangku, darahku, dagingku, bahwa Allah itu esa. Karena daging, darah sudah menyambut bahwa Allah itu asa, yang berarti kita tidak ada, kita lenyap. Inilah kata Umar bin Khattab, mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum dimatikan. Matilah kamu sebelum dimatikan. Artinya jangan merampas hak milik Allah. Hidup itu milik Allah. Hidup milik Allah, bukan milik kita. Jadi nampak pertama asa pada zat. Tidak ada zat lain kecuali zat Allah. Kemudian yang kedua, asa pada sifat. Asa pada sifat. Sifat itu cuma satu. 6, 7 tuh. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Yang 7 itu sifat namanya. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu tarifnya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukma. Itu ta'rifnya sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya, yang mewajibkan hukum. Jadi sifat ini kada berpisah dengan zat. Pertama hayat. Hayat apa artinya? Hidup.
Hidup, hayat itu sifat yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya dengan zat. Jadi sifat hayat milik Allah. Sifat Allah hanya satu, tidak dua. Hayat, hidup, Allah lah yang hidup. Hidup itu sifat. Jadi karena sifat ini sudah tahu takrifnya, bahwa sifat itu berdiri kepada zat dan membutuhkan zat. Jadi kalau dipisah antara karpet dengan hijau, karpet itu zat, hijau itu sifat. Kalau dipisah dulu antara karpet dan hijau, warna hijaunya tuh dipisah dengan karpetnya karena yang namanya sifat itu berdiri kepada zat, kada bercerai. Berpisah misalnya antara hijau dengan karpetnya kada kawa. Sifat itu warnanya warna hijau, karpetnya itu zatnya. Ini pendekatan paham aja lah, pendekatan paham. Karena kelemahan kita di akidah ini. Lemahnya di akidah, di tauhid. Jadi esa pada sifat. Esa pada sifat, satu sifatnya hayat, hidup, kodrat, berkuasa. Jadi kodrat berkuasa dan kita bergerak ke barat, ke timur, ke utara, selatan. Kita bergerak, naik, lari, berjalan, itu dengan kodrat. Allah masukkan sifat kodrat. Asalnya patung mana? Asalnya patung. Kemudian patung ini terbuat dari tanah. Ada 4 unsur untuk penyempurnaan patung: tanah, air, api, angin. Yang keempat ini dari nur. Yang keempat ini dari nur. Tanah, air, api, angin itu dari nur. Coba kalau perkawinan Siti Hadijah dan Rasulullah, perkawinan dengan Siti Hadijah Rasulullah, ini nur bertemu nur. Karena Siti Hadijah pilihan Allah juga berasal dari Qusay, dari bapaknya Qusay, kemudian dari mamanya Ghalib. Nabi pada Tuan Sidin Qusay, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Sahir bin Malik bin Madar. Kemudian Madar bin Kinanah bin Huzainah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nijar bin Madar bin Ma'at bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawam bin Nahus bin Tarih bin Ya'rub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Adil bin Kanan bin Mastursad bin bin Syam bin Nuh bin Kayhalil bin Ka'am bin Sis bin Adam alaihissalam. Nur, bertemu nur. Adam bin siapa? Tanah, air, api, angin, nur. Nur min zatihi. Berarti ya nang kerembangalan ini nih. Nang kecongkongan loh. Penampakan nur. Ini perkawinan Siti Hadijah dan Rasulullah dipertemukan Allah. Kita kembali qul huwallahu ahad. Katakanlah hai diriku bahwa Allah itu esa. Apanya yang esa? Zat, sifat, af'al. Zat, sifat, af'al. Sifatnya satu, sifat melihat, sifat mendengar, sifat tahu,
sifat basar, sifat kalam. 7. Itu sifat 7. Sifat ma'ani. Jadi pian ke pasar lawan sifat ma'ani, pian ke kantor lawan sifat ma'ani, kada berpisahan. Makanya ujar Tuhan, aku lebih dekat daripada urat leher kamu. Cuma karena kepaparakan itu bisa ada kelihatan. Nah, ini kita melihat tangan, kalau jauh nampak keparake, kada melihat lagi karena kepaparakan. Ada melihat lagi. Jadi sifat itu jangan diakui. Jangan diakui sifat Allah cuma satu. Di nembah jalan bukan kita, naruko bukan kita, naitidal bukan kita, baca Fatihah bukan kita. Kembali kepada tauhid rububiyah, tauhid ciptaan. Kemudian af'al, satu pada af'al. Inilah ikhlasnya sebenarnya. Seluruh perbuatan cuma satu, hanya perbuatan Allah. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. La mawjuda illallah, la hayyun illallah, la alimun illallah. Semuanya yang 7 itu milik Allah. Nah, bila mau pian demikian, insyaallah pian kada mati. Dan hakikat dari seluruh ini masuk perintah nih lah. Perintah barang siapa baca qul huwallah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli yad'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, kalau ada perintah Allah sambutlah. Sambut, jangan pikir panjang. Sambut, jangan terlalu protes bila Allah dan Rasulnya memerintahkan. Tujuannya adalah lima yuhyikum, untuk menghidupkan kalian. Artinya hidup yang hakiki, hidup yang sebenar-benar hidup. Jadi kalau memang sudah kita hidup, betul-betul hidup, berapa ratus tahun pun kita mati tetap hidup, dikenang orang terus. Syekh Abdul Qadir Jilani sudah 700 tahun lebih, di mana-mana disambat orang karena orang hidup. Syekh Muhammad Saman di mana aja disebut orang karena masih hidup. Rasulullah Nabi kita Muhammad disebut orang terus karena orang hidup. Kita belum menyerah terus, orang kada ingat lagi. Kenapa? Karena waktu hidup kada pernah hidup. Waktu hidup kada pernah hidup. Waktu hidup aja sudah mati. Jadi apalagi mati, pagi kada ingat lagi orang. Waktu hidup dia sudah mati. Kenapa mati? Man lam yaskurillah fahuwa mautun. Barang siapa hatinya kada ingat dengan Allah, dia orang mati. Man lam yaskurillah fahuwa mautun. Barang siapa yang hatinya tidak ingat kepada Allah, dia adalah orang mati. Jadi waktu hidup hajinya sudah mati, apalagi mati pengen gak ada ingat orang, karena dia tidak pernah mengalami hakikat hidup yang sebenarnya. Jadi hakikat hidup yang sebenarnya adalah orang yang takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, itulah orang hidup. Karena lima yuhyikum tujuannya adalah untuk menghidupkan kalian, bukan hidup kayak binatang. Kayak sapi juga hidup, kambing juga hidup. Punya mati buruknya. Nah, disitulah surah Al-Ikhlas tadilah. Jadi jangan kita anggap makanya sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran bila 3 kali sebiji Quran. Cukup sama mati pian. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai diriku bahwa Allah itu esa. Esa pada zat, esa pada sifat dan af'al. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat meminta. Jadi kada boleh lagi ka dukun, kada boleh lagi teka tukang ramal,
kada boleh lagi membanggakan utas cincin, kada boleh lagi membanggakan. Bila kita berdiri melaksanakan wa iza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila hamba itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cuma na'budu dulu lah, jangan meminta dahulu, jangan menyembah. Kita sembah dahulu, kita taati dahulu, baru kita meminta. Jangan meminta dulu, hanya menyembah. Nah kemudian Allah langsung menjawab. Jawaban terhadap orang yang menjawabkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah. Kalimatnya kami, kalimat sosial. Jadi termasuk seluruh komponen jasad kita sembahkan. Dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Langsung dijawab Allah. Kata Allah, hada baini wa baina abdi, inilah perjanjianku antara aku dan hamba. Inilah perjanjianku antara aku dan hamba. Karena Allah tadi berjanji, ud'uni astajib lakum, pintalah kepadaku pasti ku kabulkan. Nah kemudian kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hada baini wa baina abdi wa baina abdi wa baini wa baina abdi ma sa'ala, antara aku dan antara hamba apa yang dipintanya. Ikhlas kabul doa kita, karena Allah tadi menyuruh kita Allahus samad. Allahus samad, tempat bergantung, tempat meminta, tempat berharap, tempat curhat, tempat rujukan, tempat apapun segala-galanya kepada Allah. Jangan kenang lain. Jangan kenang lain. Nah di situ kita perkuat lagi. Ini kan hadisnya, apa ayatnya? Ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Lam yalid wa lam yulad. Allahnya tidak beranak dan tidak diperenakan. Berarti kalau beranak mana bini Allah, bini Tuhan mana Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, ujungnya wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai dia. Jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lengkap sifat 20 di sini. Jadi sepertiga Al-Qur'an. 3 kali sepertiga Al-Qur'an, dan tadi 30 kali kita sudah menjadi orang yang berwibawa, orang hebat. Tidak ada yang menghibati kita, kecuali orang lebih pada kita bacanya. Dan yang 200 kali itu dipersiapkan rumah di dalam surga. Jadi ulun ijazahkan nah 200 lah, siap lah malakan insyaallah lah. Pian cukup kabil tu. Gitu aja jawabannya kabil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, pada malam hari ini ulun ijazahkan, ulun izinkan lawan sampian untuk mengamalkan dan mengistiqamahkan bacaan Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 200 kali sehari atas izin guru ulun sampai bersanad kepada Rasulullah SAW. Ulun reda dunia akhirat kabil do. Alhamdulillah. Ini kita batasi. Man qara qul huwallahu ahadun maratan wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu